Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu mengenai distribusi F ANOVA atau ANOVA satu arah dan juga dua arah. Next. Next. Kami beranggotakan yang pertama Nisa Nur Amila, yang kedua saya sendiri Francisca Rikalia, yang ketiga Cindy Kurnia, dan juga yang keempat Sofwatun Nida. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA satu arah. Disebut ANOVA satu arah atau one way ANOVA karena pusat perhatian kita hanya satu. Dalam hal ini bentuk kemasan suatu produk. Tetapi jika pusat perhatian kita selain jenis kemasan, juga tertuju pada pengaruh aroma pada tingkat penjualan, maka digunakannya ANOVA satu arah juga dapat digunakan untuk kasus yang diuji menggunakan ANOVA dua arah. Namun, kita harus melakukan pengujian satu persatu sehingga jauh lebih efektif jika digunakan ANOVA dua arah. Selanjutnya ada metode perhitungan ANOVA satu arah. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA satu arah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika mu 3 sampai dengan mu n tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. Dan yang kedua, H1, jika mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3, dan tidak sama dengan sampai mu n, ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. Dalam analisis ragam ANOVA hipotesis yang digunakan hanya berupa hipotesis untuk kasus dua arah. Artinya hipotesis yang digunakan untuk ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah adalah sama, tidak dapat menentukan mana kelompok yang benar-benar berbeda. Kemampuan analisis ragam ANOVA hanya mampu mendeteksi apakah ada perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu di sini ada contoh kasus ANOVA satu arah, yaitu soalnya ya adalah misalnya dilakukan pengujian perbedaan hasil belajar ketiga kelas yang diajar dengan metode diskusi, demonstrasi, dan eksperimen. Hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diskusi ada 65, 55, 45, 55, 60, 62, 53, totalnya 395. Demonstrasi ada 59, 50, 48, 35, 40, 30, 47, totalnya 305. Dan eksperimen ada 67, 63, 58, 51, 45, 53, 60, totalnya ada 397. Next. Di sini ada jawabannya. Yang pertama, kita akan mencari hipotesisnya. H0 sama dengan mu sama dengan 0 rata-rata hasil belajar ketiga kelas yang sama. H1 mu tidak sama dengan 0 rata-rata hasil belajar ketiga kelas tidak sama. Yang kedua kita mencari taraf nyata, yaitu di sini kita pakai 5%, yaitu 0,05. Bisa dilihat dari tabel F 0,05, yaitu F table yaitu mu V1 V2 F sama dengan 0,05, 2 dan 18 hasilnya 3,55. Bisa dilihat dari F table. V1 sama dengan K min 1 sama dengan 2, V2 sama dengan K dikali N min 1 sama dengan 3, dikali 7 min 1 sama dengan 18. Yang ketiga kita cari kriteria keputusan. Tolak K0 F hitung lebih besar daripada F table. Next. Langkah keempat yaitu uji statistik. Ada jika K rumusnya sigma pangkat K I sama dengan 1, T1 pangkat 2 sama dengan per N min T pangkat 2 per ditambah
Nilai tengah kolom jumlah kuadrat dan derajat bebas kuadrat tengah ralat 395 pangkat 2 ditambah 305 pangkat 2 ditambah 397 pangkat 2 dibagi 7 min 1097 pangkat 2 per 7 kali 3. Totalnya yaitu ada 23 289 ditambah 13 289 ditambah 22 515 sama dengan 58093 sama dengan 788. JKT-nya yaitu 65 pangkat 2 ditambah 55 pangkat 2 ditambah 45 pangkat 2 ditambah 55 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2 ditambah 62 pangkat 2 ditambah 53 pangkat 2 ditambah 59 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2 dan seterusnya hasilnya yaitu 2324. Untuk JKG 2324 dikurang 788 hasilnya 1936. Di sini ada sumber keberagaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, sama kuadrat tengah, dan F hitung. Nilai tengah kolom, yaitu ada 788, derajat bebas ada 2, kuadrat tengah KTL yaitu 394, dan galatnya ada 1536, derajat bebas F hitung yaitu 394 dibagi 85 adalah 4,63. Yang selanjutnya adalah mencari langkah kelima yaitu F hitung 4,63 lebih besar daripada F. Kesimpulannya adalah cukup bukti untuk menyatakan bahwa pengujian perbedaan hasil belajar ketiga kelas yang diajar dengan ketiga metode tersebut tidak sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ANOVA dua arah, two-way ANOVA. ANOVA dua arah atau two-way ANOVA adalah uji statistik yang digunakan menganalisis pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji ini dapat diidentifikasikan apakah interaksi antara dua variabel independen tersebut. Di sini ada contoh soal uji dua arah tanpa interaksi. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk A dan B dan jenis tanah X, Y, dan Z terhadap tinggi tanaman dengan beberapa jenis tanah berdasarkan jenis pupuk. Data dapat dilihat dapat tabel berikut. Jenis tanah X, pupuk A jenis tanah X sebanyak 15, jenis tanah Y sebanyak 20, jenis tanah Z 22. Jenis pupuk B, jenis tanah X-nya 12, jenis tanah Y 18, jenis tanah Z 20. Total baris 57 dan jenis pupuk total baris 7, total kolom jenis tanah Y yaitu 38, total jenis tanah Z yaitu 42. Sehingga total keseluruhan 107. Dengan taraf nyata 1%, ujilah apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap tinggi tanaman berdasarkan jenis pupuk dan jenis tanah. Jawab. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis baris H0 sama dengan mu sama dengan 0, yaitu ada pengaruh jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. H1 sama dengan mu tidak sama dengan 0. Hipotesis kolom H0 sama dengan mu sama dengan 0, ada pengaruh jenis tanah terhadap tinggi tanaman. H1 sama dengan mu sama dengan tidak sama dengan 0, tidak ada pengaruh jenis tanah terhadap tinggi tanaman. Yang kedua, taraf nyata atau alfa, alfanya sama dengan 0,1 atau 1%. F1 tabelnya adalah
alfa F1, F2. Cara mencari F2 yaitu baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Barisnya ada 2 dikurang 1, kolomnya sebanyak 3 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 2 yaitu 2. Cara mencari F2 tabel yaitu F alfa, F1, F2. 0,01, 1, 2 sama dengan 98,50. F2 tabelnya F 0,01, 2 yaitu 99,00. Kriteria keputusan tolak H0 F hitung lebih besar dari F tabel. Jenis pupuk, jumlah kuadratnya JKB sama dengan 8,14, derajat bebas B dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1, kuadrat tengahnya KTB sama dengan JKB dibagi B dikurang 1 sama dengan 8,4. F hitungnya sama dengan KTB dibagi KTG, yaitu 8,14 dibagi 0,18 sama dengan 45,22. Jenis tanah, jumlah kuadrat JKK sama dengan 60,34, derajat bebasnya sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Kuadrat tengahnya K dikurang 1, yaitu 60,34 dibagi 2 sama dengan 30,17. F2 hitungnya sama dengan KTK dibagi KTG sama dengan 30,17 dibagi 0,18 sama dengan 167,61. Galatnya kuadrat bebas, jumlah kuadratnya JKG sama dengan 0,36, derajat bebasnya B dikurang 1 dikali K dikurang 1 sama dengan 2 kali 2 yaitu 2. Kuadrat tengahnya KTG sama dengan JKG dibagi B dikurang 1 dikali K dikurang 1 yaitu 0,18. Totalnya jumlah kuadrat JKT sama dengan 68,84, derajat bebas B dikali K dikurang 1 sama dengan 2 dikali 3 kurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anissa. Baik, selanjutnya cara perhitungan uji statistik, yaitu JKB. JKB sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali T I pangkat 2 dibagi K dikurangi T pangkat 2 dibagi B kali K. Maka 57 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2 dibagi 3 dikurangi 107 pangkat 2 dibagi 2 kali 3. Hasilnya 3.249 ditambah 2.500 dibagi 3 dikurangi 11.449 dibagi 6. Lalu hasilnya 5.749 dibagi 3 dikurangi 11.449 dibagi 6. Maka totalnya 1.916,3 dikurangi 1.908,16. Hasilnya 8,14. Selanjutnya, kita mencari JKK. JKK sama dengan sigma K, J sama dengan 1. Dikali TJ pangkat 2 dibagi B, dikurangi T pangkat 2 dibagi B dikali K. 27 pangkat 2 ditambah 38 pangkat 2, jadi 107 pangkat 2 dibagi 2 kali 3. Hasilnya 729 ditambah 1.444 ditambah 1.764 dibagi 2. Dikurangi 11.449 dibagi 6. Hasilnya 3.937 dibagi 2 dikurangi 11.449 dibagi 6. Maka hasil pembagiannya yaitu 1.968,5 dikurangi 1.908,16. Maka hasil dari pengurangannya yaitu 60,34. Next. Selanjutnya, JKT. JKT sama dengan sigma B, I sama dengan 1, dikali sigma K, J sama dengan 1, dikali X, IJ pangkat 2, dikali K.
Maka 15 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 22 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dikurangi 107 pangkat 2 dibagi 2 kali 3. Maka hasilnya 225 ditambah 400 ditambah 484 ditambah 144 ditambah 324 ditambah 400 dikurangi 11.449 dibagi 6. Maka hasil penjumlahannya yaitu 1977 dikurangi 1908,16. Maka hasil dari pengurangannya yaitu 68,84. Selanjutnya JKG. JKG sama dengan JKT dikurangi JKB dikurangi JKK. JKB sama dengan JKT-nya 68,84 dikurangi JKB-nya 8,14 dikurangi JKK-nya 60,34. Maka hasil dari pengurangannya yaitu 0,36. 5. Ambil keputusan. Baris F hitung 45,22 lebih kecil dari F tabel 98,50. Maka terima H0. Selanjutnya kolom F hitung 167,61 lebih besar dari F tabel 99,00. Maka terima H1. Keenam, kesimpulan dari baris. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada pengaruh tinggi tanaman terhadap jenis pupuk. Untuk kolom, cukup bukti untuk menyatakan tidak ada pengaruh dari tinggi tanaman terhadap jenis tanah. Next. Kesimpulan. ANOVA satu arah. Efektif untuk menguji pengaruh satu faktor independen terhadap variabel independen. ANOVA dua independen serta interaksinya sekaligus. Penggunaan pemilihan antara ANOVA satu arah dan dua arah tergantung pada jumlah faktor independen dan tujuan analisis. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.